Halo, kita bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masih dari modul 301. Sudah siap untuk belajar? Kita masih di bab 2 anak-anak, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan pelajaran kita kali ini adalah pelajaran 2.3, mengamalkan nilai Sumpah Pemuda di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak dapat mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di lingkungan masyarakat. Coba kita lihat gambar apa ini anak-anak? Kota besar tempat kita tinggal ini memiliki banyak sekali penduduk yang berbeda usia, agama, suku, pekerjaan, dan status sosial. Namun perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi pemecah belah persatuan kita, melainkan harus tetap dilestarikan dan tetap menjaga kerukunan satu sama lain. Sekarang kita bertemu lagi dengan Andika. Mungkin dia akan menanyakan sesuatu. Hai Andika. Hai teman-teman, bagaimanakah cara kita mengamalkan nilai Sumpah Pemuda di lingkungan masyarakat? Menjalin hubungan baik, itu adalah cara yang pertama. Kita adalah bagian dari lingkungan masyarakat dan harus memiliki jiwa sosial terhadap orang lain di sekitar kita. Walaupun kita berbeda-beda, namun penting untuk saling menghormati satu sama lain. Sekarang, Bapak akan menunjukkan 4 gambar orang yang sedang melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang dapat kita lakukan adalah menghormati orang lain, bersikap sopan dan santun, menghormati pelaksanaan ibadah di lingkungan masyarakat, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang lain, tidak membuat rusuh atau kegaduhan, tidak mudah terpengaruh hasutan negatif, berbagi satu sama lain, membangun masyarakat yang damai. Sekarang kita lihat ada 2 gambar di layar. Gambar pertama, misalnya kamu pulang dari berlibur di puncak dan membeli banyak buah-buahan untuk oleh-oleh. Berbagilah buah tangan dengan teman-teman kamu di sekitar rumah. Berikutnya, gambar kedua, bertemanlah dengan baik dengan teman-teman di sekitar rumah kamu tanpa membeda-bedakan. Nilai yang kita amalkan adalah saling menerima perbedaan dan hidup dengan rukun. Berikutnya, peduli sesama. Sering dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki jiwa sosial untuk peduli terhadap sesama kita. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong adalah perbuatan terpuji. Lalu, contoh sikap dan perbuatan yang baik seperti apa ya? Ikut gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan, memberikan sumbangan ke panti asuhan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar, membantu tetangga yang terkena musibah atau korban bencana alam. Nilai yang kita amalkan adalah menanamkan kepedulian sosial untuk mengutamakan kepentingan bersama dan memupuk persatuan. Sekarang kita lihat sebuah gambar anak-anak. Hidup bersama dalam lingkungan yang damai, aman, dan asri. Itu adalah tujuan kita bersama. Berikutnya adalah hidup dalam persatuan. Sebagai warga dalam lingkungan masyarakat, kita harus bisa bekerja sama meskipun terdapat perbedaan. Musyawarah untuk mencapai mufakat pun menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan jika terjadi suatu permasalahan. Sebaiknya kita menghindari
terjadinya perseteruan dan menciptakan kekompakan, kerukunan, dan kedamaian. Lalu bagaimana ya cara mempererat persatuan? Cara-caranya adalah dengan berpartisipasi dalam acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan ucapan selamat Hari Raya Keagamaan kepada orang lain, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi kita dengan orang lain yang berbeda suku. Nilai yang kita amalkan adalah bekerja sama di dalam perbedaan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. 17 Agustus. Identik dengan apa ya anak-anak? Identik dengan Hari Kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya diadakan acara yang meriah baik di tingkat RT atau rukun tetangga maupun di tingkat RW atau rukun warga. Diawali dengan berbagai pertandingan olahraga seperti bulu tangkis dan sepak bola yang diadakan dari beberapa minggu sebelum acara puncak. Lalu diadakan perlombaan-perlombaan seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang, balap karung, balap kelereng, dan lain-lain. Pada umumnya diadakan juga kerja bakti untuk membuat gapura dan membersihkan lingkungan serta pemasangan bendera merah putih di setiap rumah agar terlihat bersih, rapi, dan indah. Untuk acara puncak pada tanggal 17 Agustus ada juga pementasan seni dan budaya seperti paduan suara yang menyanyikan lagu kebangsaan, pertunjukan tarian daerah, pagelaran busana daerah, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghormati jasa para pahlawan dan sebagai pemersatu antar sesama warga yang cinta akan tanah air Indonesia. Sekarang Andika ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Teman-teman, apakah yang akan kalian lakukan bila ada seseorang yang merupakan teman rumahmu nih terjatuh ke dalam parit dan lututnya terluka? Apa yang akan kamu lakukan? Pilihan pertama, mendiamkan saja dan terus berjalan. Atau menolong teman keluar dari parit dan mengobati lukanya. Kata kuncinya adalah peduli terhadap sesama. Nah, berarti kita harus menolong dan membantu mengobati lukanya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan nilai Sumpah Pemuda. Tentu saja harus kita lakukan dengan niat yang tulus dan tujuan yang positif. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat untuk orang lain akan berharga di mata masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib untuk mencerminkan budi pekerti yang luhur seperti para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sudah selesai mempelajari pelajaran 2.3. Sekarang waktunya kita kembali mengerjakan latihan di buku kegiatan supaya semakin mengerti apa yang sudah kita pelajari. Semangat untuk mengerjakan dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.